Allah kita adalah Allah yang besar, yang sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memulai pembacaan Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Hari Rabu kemarin dalam ibadah gabungan, pelayan firman Allah menyampaikan satu rahasia tentang apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia bergumul dengan Allah, dan Yakub dinyatakan sebagai pemenang. Tentunya bagi yang ikut dalam ibadah gabungan hari Rabu kemarin, saya berharap bahwa rahasia tersebut masih segar dalam ingatan saudara. Haleluya. Dan kalau saya mendengar khotbah, selalu saya coba ulang, saya coba renungkan, dan saya selalu mendapatkan rahasia yang baru sebagai bukti kekayaan dari firman Allah yang hidup. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Allah yang besar, yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan kita. Kita akan membaca ayat 25 hingga ayat yang ke-28. Dalam judul perikop dimulai dari ayat 22, itu ditulis dengan pergumulan Yakub dengan Allah. Saya akan membaca ayat yang ke-25 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-26, dan kita akan baca ayat ini dengan bergantian. Nanti di ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Puji Tuhan, puji Tuhan. Yakub adalah seorang penerima janji Allah, bahwa dia adalah seorang besar, dia adalah seorang yang diberkati Tuhan, dia adalah seorang pemilik dari seluruh janji-janji Allah yang disampaikan kepada Abraham dan Ishak ayahnya.
sama seperti saya dan saudara, kita semua adalah pemilik dari perjanjian Allah. Sebab kita semua sebagai orang percaya disebut sebagai keturunan Abraham. Katakan amin. Tetapi sayangnya Yakub selalu memakai caranya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yakub selalu memakai akal usahanya sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya untuk mendapatkan segala sesuatu yang dijanjikan Allah menjadi bagian hidupnya. Dari sejak dalam kandungan, Yakub sudah terbiasa menjadi seorang pegulat. Di dalam kandungan ibunya, ia selalu melakukan satu kekerasan terhadap abangnya Esau. Sehingga ketika Esau akan hendak keluar, firman Allah berkata, Yakub memegang tumit dari kaki abangnya, seolah dia tidak mau rela kalau Esau lah yang lebih duluan akan lahir sebagai pemilik hak kesulungan ini. Dia adalah orang yang sudah terbiasa melakukan satu tindak dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya nama Yakub itu disebut dengan sebutan penipu. Nah, ada 3 dasar kenapa nama Yakub itu, atau kenapa kata sebagai seorang penipu itu ditujukan kepada Yakub. Yang pertama, Yakub adalah seorang pemberi dengan bersyarat. Dia mau memberi, tetapi ada syaratnya. Suatu saat ketika Esau sedang pulang dari hobinya berburu, dia letih, dia lapar, dia memerlukan sesuatu. Dan ketika dia bertemu dengan Yakub adiknya, Esau melihat bahwa Yakub sedang mempunyai kacang merah. Sehingga Esau berkata, adikku, berikanlah aku sebagian dari yang merah-merah itu. Yakub mau memberi, tetapi dengan syarat. Kalau engkau ingin mendapatkannya, engkau harus memberikan hak kesulunganmu kepadamu. Memberi dengan syarat adalah satu sifat dan sikap yang kontras dengan pribadi Allah. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah pemberi tanpa syarat. Katakan amin. Siapapun saudara, kalau saudara percaya, maka saudara akan diselamatkan. Siapapun saudara, kalau saudara percaya, maka saudara akan diberkati. Siapapun saudara, kalau saudara percaya, maka hidup saudara akan dipulihkannya. Siapapun saudara, dengan latar belakang yang kita miliki, kalau engkau percaya, maka engkau akan menjadi milik Allah sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Tetapi Yakub tidak. Kalau engkau mau, aku akan memberi, tetapi dengan satu syarat. Yang kedua, kenapa kata sebagai seorang penipu itu ditujukan kepada Yakub? Sebab Yakub adalah seorang yang mau berdusta hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ketika Ishak berkata kepada Esau, anakku Esau, aku suka dengan hasil buruanmu. Pergilah engkau berburu, dan ketika engkau mendapatkan
Lihat Bapak Ibu, ada terjadi persekongkolan, dan dengan tidak takut, dengan tidak ada rasa segan sedikit pun, kemudian dia menghampiri ayahnya Ishak. Lalu dia berkata, "Bapak, karena doamu, aku telah mendapatkan hasil buruanku. Aku telah mengolahnya. Inilah, makanlah Bapak." Ishak mulai curiga, sebab kata-kata yang dikeluarkan Yakub itu sekalipun benar, tapi Ishak tahu bagaimana bentuk suara dari Yakub, sehingga dia berkata, "Apakah benar engkau Esau? Suaramu adalah suara Yakub." Tapi Yakub tidak mau peduli. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali orang berbohong, maka dia tidak akan pernah takut untuk berbohong kembali, kecuali dia bertemu dengan Allah dan hidupnya dipulihkan. Haleluya, amin saudaraku. Ishak berkata, "Kalau benar engkau adalah Esau, marilah engkau mendekat." Sebab ada perbedaan antara Esau dan Yakub. Esau memiliki bulu yang panjang di tangannya, sementara Yakub memiliki tubuh yang mulus. Tetapi mereka sudah membuat persekongkolan, sehingga tubuhnya itu seolah-olah berbulu seperti Esau. Dan ketika dia mendekatkan dirinya, Ishak merawanya, dan benar berbulu, sehingga dia berkata, "Tubuhmu seperti tubuh Esau, tetapi suaramu seperti suara Yakub." Tetapi Yakub tidak mau peduli. "Bapak, percayalah kepadaku, akulah Esau, anak sulungmu itu." Lihat Bapak Ibu, untuk mendapatkan berkat, dia berani menipu ayahnya sendiri. Kalau tadi dia memberi, dengan memberi pakai syarat, sekarang dia tidak mau peduli siapa yang akan ditipunya. Dia tidak mau peduli siapa yang akan dibohonginya, hanya untuk mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kalau kita akan diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Tetapi bukan dengan caramu, dengan cara Tuhan. Haleluya. Seringkali anak-anak Tuhan akhirnya jatuh. Ada orang berkata seperti ini, kabinet ini tidak benar ini. Ketika ada seorang gubernur dari Papua, akhirnya presiden menggantikannya dengan seorang yang beragama bukan Kristen. Banyak yang protes. Ini adalah kesempatan untuk memasukkan yang bukan orang Kristen. Tapi saya berkata, orang Kristen maupun bukan orang Kristen tetap juga sama. Kenapa? Gubernur di sana ditangkap karena korupsi. Jadi bukan masalah agama. Kalau duduk di pemerintahan bukan masalah agama. Kita berbicara tentang apakah dia orang benar dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Haleluya. Kita semua pasti diberkati Tuhan karena kita adalah keturunan Abraham, katakan amin. Tetapi tentunya dengan caranya Tuhan. Haleluya. Kita terus selalu berusaha bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Dan yang ketiga, kenapa kata penipu itu ditujukan kepada Yakub? Ketika dia bekerja pada pamannya Laban, dia hanya mau bekerja kalau dia mau mendapatkan upah. Bekerja karena upah. Itulah yang dikerjakan oleh Yakub. Orang banyak berkata dia adalah seorang yang sabar. Dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Sampai 7 tahun dia bekerja. Tapi saya mau katakan dia bekerja hanya untuk mendapatkan upah. Kalau dia tidak dikasih upah, dia tidak mau kerja. Dia kerja. Seorang penipu kena getahnya. Akhirnya Laban juga menipunya. Bukannya Rahel yang diberikan kepadanya, tetapi Laban memberikan Lea menjadi istrinya.
Dia protes. Bukan ini pembicaraan kita. Dia mulai konflik. Bukan ini kesepakatan kita. Aku bekerja selama 7 tahun adalah untuk mendapatkan Rahel. Tetapi kenapa engkau memberikan Lea kepadaku? Laban katakan, kalau engkau mau mendapatkan Rahel, bekerjalah engkau kembali 7 tahun kepadaku. Sekali lagi dengar baik. Dia hanya mau bekerja kalau dia mendapatkan upah. Dia bekerja kembali dan akhirnya dia mendapatkan Rahel. Sekarang dia memiliki 2 orang istri. Tidak puas rasanya. Dia harus mendapatkan berkat-berkat materi. Lalu dia memberikan satu tawaran kepada Laban. Laban, aku mau kembali bekerja untukmu, tetapi berikan apa yang menjadi upahku. Lalu kemudian Laban katakan, kalau ada dari anak domba itu yang lahir bercoreng-coreng, itu menjadi milikmu. Lihat bagaimana kemudian Yakub menipu Laban hanya untuk mendapatkan upah. Haleluya. Sekarang dia memiliki segala sesuatu dengan caranya sendiri. Dia memiliki istri, dia memiliki anak-anak. Sekali lagi, semua dengan caranya sendiri. Dia memiliki budak-budak, dia memiliki pembantu-pembantu. Sekali lagi, semua dengan caranya sendiri. Dia memiliki ternak yang banyak. Kambing domba sekarang menjadi miliknya. Semua dengan caranya sendiri. Tetapi dengan baik, ketika dia menjadi orang yang kaya raya, dia diserang oleh sebuah ketakutan. Dia diserang oleh sebuah kecemasan yang sangat besar. Sekarang Yakub tidak memiliki hidup dengan ketenangan yang nyaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang kaya tidak jaminan hidup akan tenang. Menjadi orang yang memiliki segala sesuatu tidak jaminan hidupmu akan terbebas dari ketakutan. Haleluya. Sebab kenapa Bapak Ibu? Suatu saat engkau akan melihat kekayaan tidak akan pernah dapat menolong. Suatu saat engkau akan terbentur dengan satu masalah. Kepemilikan harta yang banyak tidak akan pernah dapat memberikan jalan keluar kepadamu. Hanya ada satu tempat pengharapan kita yang memberikan kita jalan keluar atas setiap pergumulan dan masalah kita, yaitu Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Itulah pembacaan kita. Sehingga kita melihat bahwa Yakub sedang memiliki masalah yang besar. Coba kita lihat dalam Yakub pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ada satu pengalaman yang indah. Ada satu pengalaman yang luar biasa, yang mungkin saja saudara tidak pernah mengalaminya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Boleh ditampilkan? Kejadian pasal 32 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita baca bersama-sama ayat ini. Mungkin saudara punya Alkitab. Haleluya.
Saudara punya handphone, saya jadi teringat program pemuda remaja, Bapak Ibu. Program pemuda remaja sedang mengadakan tabungan untuk beli Alkitab kepada pemuda remaja. Saya kira ini sangat perlu. Saudara membeli Alkitab, saudara datang beribadah dengan membawa Alkitab. Katakan amin. Saya bergumul untuk bisa membeli tablet ini, karena memang kalau saya baca Alkitab, saya sudah nggak kelihatan lagi. Saya bergumul, Tuhan tolong. Saya punya HP, memang punya HP, tapi saya berpikir saya punya HP, di sana juga saya pakai Facebook, di sana juga saya pakai YouTube, di sana juga saya lihat berita-berita yang mencemaskan dan lain sebagainya. Dan Alkitab yang disebut sebagai kitab suci, sepertinya handphone kita sudah tidak suci, Bapak. Jadi saya berharap sekalipun kita mengikuti perkembangan zaman modern, tetapi kita juga harus belajar untuk mengkhususkan sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Kita mengkhususkan sesuatu untuk Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi kita berkumpul, kalau saudara punya berkat, saudara suka pakai, belilah tablet, ada harga 800 ribu. Jadi dia dikhususkan, ini khusus Alkitab. Jadi kalau sini saya nggak pakai Facebook, kasar, saya hanya buka Google kalau saya ingin mencari referensi untuk penggalian saya akan Alkitab. Baik, kita akan baca ayat ini. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini malaikat Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Katakan amin. Saudara pernah bertemu dengan malaikat, Bapak Ibu? Saudara pernah bertemu dengan sesuatu yang wow? Pernah, Bapak Ibu? Ini istimewa ini, Yakub ini. Tetapi kita baca coba di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2-3 ayat. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orang yang bersama-sama dengan dia kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Lihat, bertemu dengan malaikat tidak akan mengubahkan hidup seseorang. Bertemu dengan malaikat sekali lagi tidak akan mengubahkan hidup seseorang. Bertemu dengan seorang pendeta besar tidak akan pernah mengubahkan hidup seseorang. Hanya kalau saudara bertemu dengan Allah, saudara akan diubahkan olehnya. Haleluya. Amin, saudara. Itulah sebabnya jangan pernah memprioritaskan untuk bertemu dengan malaikat. Jangan pernah mentokohkan, mengidolakan seseorang. Tapi ketika saudara bersekutu, saudara punya kesempatan. Saya katakan tadi pagi kepada orang-orang pastor, kalian kalau mau berdoa harus berdoa dari hati. Jangan hanya mulut yang terbuka. Jangan hanya bersuara haleluya, tapi pikiran kalian di mana? Kalau mau berdoa, kalian harus berdoa dengan hati. Saudara harus pastikan saudara bertemu dengan Allah. Kalau tidak, engkau kembali ke kamarmu, engkau tidur saja. Sebab kenapa? Engkau tetap sia-sia saja kalau engkau tidak diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Dia bertemu dengan malaikat, pasukan malaikat, tetapi tetap saja hidupnya tidak diubahkan. Dia tetap memiliki kecemasan yang luar biasa. Dia tetap memiliki ketakutan yang luar biasa. Dan dia mulai atur strategi.
Dia mulai bagi orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapinya, untanya menjadi 2 pasukan. Dia bagi di depan, dia bagi di tengah, dan dia sendiri ada di belakang. Sebab pikirnya, kalau sampai nanti esok datang, maka kalau diserangnya di depan, dia masih punya kesempatan untuk lari. Dia memberikan umpan pasukan kepada pasukan yang ada di depan. Dia mulai atur strategi, dia mulai menyusun kekuatannya. Dia berpikir seperti yang sudah-sudah, untuk aku mendapatkan segala sesuatu dengan caraku sendiri, maka aku pun akan melakukannya. Sampai ketika dia bertemu dengan malaikat pun, dia tidak dapat upaya. Kalau sampai seseorang tidak mau bertobat, bertemu dengan malaikat pun, dia juga tidak akan pernah mau bertobat. Dia mulai gelisah. Akhirnya kemudian kita sampai kepada pembacaan kita tadi, di ayat yang ke-28. Setelah dia berkumpul dengan Allah, lama dia sadar kalau ternyata teman dia berkumpul itu adalah Allah. Dia tidak tahu. Dia pikir itu hanya seorang malaikat saja. Coba baca ayat yang ke-30. Perlahan kita pelajari ayat ini. Ayat yang ke-30. Apa kata firman Tuhan, Bapak? Yakub menamai tempat itu apa? Peniel. Sebab katanya apa? Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Setelah pergumulan itu selesai, baru dia sadar bahwa ternyata dia sudah bergulat dengan Allah. Persoalannya yang terus terngiang di dalam pikiran saya, kenapa Yakub bisa menang? Mungkinkah manusia sanggup melawan Allah dan manusia itu menang? Bapak Ibu, lalu kenapa Allah berkata, Yakub, engkau menang? Matius pasal 26 ayat 52 sampai 53. Injil Matius pasal 26 ayat 52. Kita baca yang di handphone saudara. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tentara-tentara Romawi hendak menangkap dia, apakah mungkin Yesus bisa ditangkap, Bapak? Apakah mungkin Yesus bisa ditangkap untuk disalibkan? Sampai kemudian Petrus marah. Dia mengasah pedangnya dan memotong telinga dari salah satu pengawal itu. Tetapi Yesus katakan, sarungkan itu pedangmu. Saya tidak memerlukan itu. Kalau aku mau, aku bisa meminta kepada Bapa, sehingga Bapakku akan mengirim 12 pasukan malaikat untuk memusnahkan semua orang itu. Jadi kalau sampai Yesus pun ditangkap, itu karena Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan.
Amin, saudaraku. Tidak mungkin manusia bisa menang melawan Allah. Yohanes pasal 18 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 18, kita baca bersama-sama ayat ini 2, 3 ya. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Terus jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Fakta-fakta ini saya ingin membuktikan kalau tidak mungkin Yakub bisa menang melawan Allah. Siapapun orangnya tidak akan pernah bisa menang melawan Allah. Ada begitu banyak pemerintah, penguasa yang coba-coba menyangkal kemahakuasaan Allah. Dia dikutuk, jatuh dan mati. Tidak akan pernah. Sekali Yesus berteriak, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Lalu kemudian Yesus menyatakan dirinya, akulah dia. Begitu Yesus berkata, akulah dia, mereka mundur dan semua terjatuh ke tanah. Sekali lagi, kalau sampai Yesus ditangkap, itu hanya karena dia menyerahkan dirinya. Amin, saudaraku. Haleluya. Yesus kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Dia Allah yang besar. Bagaimana mungkin? Coba kita lihat Mazmur 22 ayat yang ke-6. Bagaimana mungkin manusia bisa menang melawan Allah? Kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-6. Iya, kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Tetapi aku ini umat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Manusia itu tidak ubahnya sama seperti ulat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ulat itu hanya sebuah binatang mainan anak-anak saja. Yang kalau ketika anak-anak sudah tidak suka, dia mengambil lidi, dia cucuk, dia injak, dia mati. Ulat tidak punya kekuatan. Mau lari kemanapun, ulat tidak memiliki kecepatan untuk memungkinkan dia lari menghindar dari masalah. Jadi dia tidak mungkin dia menang melawan Allah. Lalu kenapa? Kenapa kemudian Allah memberikan satu pengakuan? Yakub, engkau telah menang melawan Allah dan manusia. Kita lihat ayat ini, Hosea pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Atau kita baca mulai ayat yang ke-3. Ini menarik ini Bapak Ibu. Ini berbicara tentang Yakub.
Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan di dalam kegagahannya dia mulai bergumul dengan Allah. Dia masih merasa kuat, Bapak Ibu. Dia masih merasa kuat. Dia masih merasa mampu. Dia coba bergumul terus dengan Allah. Dan tiba-tiba Allah, dia ambil tangannya. Lalu kemudian dia tekan kakinya. Tiba-tiba kakinya terpelecok dan hampir patah. Hanya dengan seperti itu saja kakinya sudah mau patah. Hanya sedikit saja Allah menyentuhnya, kakinya mulai patah. Dia mulai timpang dengan baik-baik. Di dalam kegagahannya dia mulai bergumul dengan Allah. Dia masih merasa sakit. Dia masih merasa mampu. Dia katakan kepada Allah, engkau harus menolong aku. Dia mulai memerintah Allah, engkau harus menolong aku. Tidak bisa tidak, engkau harus menolong aku. Engkau yang telah berjanji kepada nenekku Abraham, Ishak ayahku, maka sekarang engkau harus menolong aku. Dengan gagahnya dia seolah ingin memerintah Allah dan berkata, engkau harus menolong aku. Dan tiba-tiba Allah tampar kakinya. Bapak Ibu, dia sadar sekarang dia tidak memiliki kekuatan apapun kalau sudah berhadapan dengan Allah. Haleluya. Kesadaran seseorang kalau dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk berhadapan dengan Allah, justru disitulah letak kemenangannya. Katakan amin. Inilah yang disebut dengan kemenangannya. Dia sadar sekarang kalau dia tidak memiliki kekuatan apapun, dia tidak memiliki kemampuan apapun. Lalu kemudian apa yang dia katakan di ayat yang keempat? Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Ia bergumul dengan malaikat dan menang apa yang dilakukannya sehingga dia menang. Kita baca terus 2-3 ya. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ayat yang kelima, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Ayat yang keenam, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Katakan amin. Disinilah letak di mana kemenangan Yakub. Sekarang dia mulai berubah. Begitu ditampar kakinya, pak, dia berubah dan dia mulai menangis. Dia mulai berkata, Tuhan, kasihani aku. Coba perhatikan ayat ini. Haleluya. Dia mulai berkata seperti ini. Ia berkumpul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Sekarang dia mulai menangis. Sekarang dia mulai memohon belas kasihan Allah. Dan disitulah letak kemenangannya. Haleluya. Memohon, meminta belas kasihan Allah. Disitulah letak kemenangan kita semua. Katakan amin. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah kita. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Katakan amin. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10 kembali kita baca bersama-sama 2-3 ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di
dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka apa? Maka aku menjadi kuat. Katakan amin. Jika aku lemah, sekarang kita datang kepada Allah dengan kelemahan kita. Kita memohon belas kasihan Allah. Kita katakan, Tuhan, aku yang kurang. Kita katakan, Tuhan, aku yang lemah. Kita katakan, Tuhan, aku yang tidak benar. Maka dalam kelemahan kita itu, Allah akan memberikan kita kekuatan. Disitulah letak kemenangan Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya tiba kepada satu pokok persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh Yakub. Apa sih sebenarnya pergumulan Yakub? Sekarang apa pergumulan Yakub yang membuat dia takut? Uang dia punya, kambing domba dia miliki, budak-budak ada dalam kekuasaan dia, segala sesuatu dia punya. Lalu ketika dia berkata, Tuhan, aku tidak akan lepas dari Kau sebelum Engkau memberkati aku. Berkat apa sih yang dimasukkan oleh Yakub? Sering kali orang Kristen kalau sudah berbicara berkat, itu selalu berbicara uang. Sering kali orang percaya kalau sudah berbicara berkat, itu selalu berbicara tentang harta kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, uang belum tentu itu berkat. Harta kepemilikan belum tentu itu berkat. Baik uang, baik harta, kalau itu membawa engkau jauh dari Tuhan, itu bukan berkat. Yakub katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Berkat apa yang dimaksudkan oleh Yakub? Orang percaya selalu fokus dengan uang, fokus dengan uang. Sekarang Yakub berubah. Selama ini dia pakai pikirannya, kekuatannya hanya untuk mendapatkan uang. Dan sekarang dia sadar berkat yang sesungguhnya tidak ada di sana. Dia coba berangkatkan persembahan kepada Esau untuk melunakkan hati Esau, tetapi ketakutan tetap ada di dalam dirinya. Kecemasan tetap membelenggu hidupnya, bahwa jangan-jangan Esau datang dengan pasukan 400 orang yang semakin mendekat itu akan membunuh aku, membunuh ibu dari anak-anakku, membunuh anak-anakku semua, lalu kemudian mengambil hartaku pergi, melenyapkan aku dari muka bumi ini. Segalanya tidak berarti baginya sekarang. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Berkat apa yang dia katakan? Berkat apa yang dia maksud? Bapak Ibu, pergumulan Yakub adalah pergumulan di mana hubungannya dengan Esau sedang tidak baik-baik saja, dan dia mau agar hubungannya dengan Esau sekarang dipulihkan. Memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, itu adalah berkat khusus yang disediakan bagi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Sekarang siapa yang berani untuk mendekat? Siapa yang berani untuk datang bersujud? Siapa yang berani untuk datang minta maaf? Yakub dia ketakutan. Ketika dia mendengar Esau sudah semakin mendekat, rasa ketakutan yang besar semakin ada di dalam diri. Tetapi dengar baik, ketika dia berkumpul dengan Allah, dia sadar bahwa kekuatannya tidak seberapa, hanya dipukul sedikit saja dia sudah lemah. Bagaimana kalau sampai Allah mengacungkan tangannya, dia pasti akan mati terbunuh oleh Allah. Lalu kemudian dia memohonkan belas kasihan Allah. Tuhan berkati aku. Saudara tahu isi doa kata berkatilah aku. Tuhan, perbaiki hubunganku dengan Esau. Perbaiki hubunganku dengan Esau. Sebab aku tahu hanya Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hatinya. Tidak ada satu perkara yang menjadi pergumulan
kecuali hubunganku dipulihkan oleh Allah dengan Esau. Itu adalah berkat yang paling besar. Haleluya, haleluya. Apakah hubungan saudara sedang baik-baik saja, Bapak Ibu saudara sekalian? Yakub sadar bahwa hubungannya dengan Esau sedang tidak baik-baik. Sekarang dia tidak memerlukan harta yang banyak. Dia tidak memperdulikan apakah dia akan kehilangan kambing domba, sapi lembunya. Dia mau serahkan kepada Esau. Hanya satu yang dia inginkan. Dia ingin hubungannya dengan kakaknya itu dipulihkan kembali. Haleluya. Saudara sedang baik-baik saja, Bapak Ibu? Adakah saudara yang sedang bergumul agar engkau diberkati oleh Tuhan? Coba kita lihat Kejadian pasal 33 ayat pertama mulai. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Inilah yang dikerjakan oleh Allah di dalam dirinya. Ketika Allah katakan, ya, engkau menang. Kata menang artinya aku mengabulkan permohonan. Engkau menang. Engkau telah merendahkan diri, dan aku akan melihat engkau akan merendahkan dirimu di dalam kehidupan. Engkau menang. Aku akan mengabulkan permohonan. Ayat yang pertama Kejadian pasal 33. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat yang kedua yang menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat yang ketiga, coba perhatikan ayat yang ketiga. Dan ia sendiri berjalan di mana, Bapak Ibu? Di depan. Sekarang dia berubah. Kalau tadi dia atur semua pasukan di depan dan dia tinggal di belakang, dia ingin menyelamatkan dirinya. Kalau ada kemungkinan bahaya, dia ingin menyelamatkan dirinya. Dia memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah kehidupan seorang penipu, memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Tapi sekarang setelah dia bergumul dengan Allah, setelah dia sadar bahwa kekuatannya tidak bisa diandalkan, dia memohonkan belas kasihan Allah, dan Allah katakan, oke, saya mengabulkan permohonan. Engkau menang. Engkau menang dalam pergumulan. Dia sendiri berjalan di depan mereka. Coba kita baca ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan? Ayat yang ketiga, 2, 3 ya. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Saudara, masih di sana Esau. Dia sudah sujud. Dia benar-benar merendahkan dirinya. Saudara mau hubunganmu dipulihkan oleh Tuhan? Apakah engkau bergumul dengan hubungan? Bukan hanya hubunganmu dengan Allah,
tetapi hubunganmu dengan saudara. Apakah saudara sedang baik-baik saja? Siapa di antara saudara yang mau merendahkan dirinya? Siapa di antara saudara yang mau sujud menyembah untuk sebuah hubungan? Apakah saudara orang yang hebat? Bisa saja saudara berpikir saudara orang hebat. Tetapi Allah telah mengajar saudara untuk memiliki kerendahan hati. Sebab ketika orang merendahkan hatinya, maka di sanalah Allah akan mengangkatnya setinggi-tingginya. Haleluya. Itulah kemenangan yang dimiliki oleh Yakub Bapak. Itulah kemenangan yang, sebab itulah pergumulan yang dimiliki oleh Yakub. Sekali lagi bukan harta, bukan untung, bukan kekayaan. Yakub sekarang tidak berbicara tentang kekayaan. Cukup sudah. Kalau toh juga Tuhan mau membunuh aku sekarang, maka aku akan terbunuh. Tuhan katakan apa pergumulan? Engkau sudah mempunyai kambing domba. Engkau berhasil menipu pamanmu. Apa pergumulan? Yakub, apa yang menjadi pergumulanmu? Engkau sudah memiliki hak keseluruhan. Engkau sudah berhasil untuk menipu saudaramu sendiri. Apa pergumulanmu? Berkat. Engkau sudah mendapatkannya dari ayahmu Ishak. Engkau diberkati dengan cara menipu. Apa lagi yang engkau mau? Tuhan, aku mau hubunganku dipulihkan oleh Tuhan. Tolong aku. Aku mau pulihkan hubunganku. Dan gua katakan, siap. Siap. Ada satu hal yang diajarkan oleh Tuhan. Engkau harus berani merendahkan diri. Katakan amin. Engkau berani merendahkan diri. Haleluya. Haleluya. Saudara mau hubunganmu dipulihkan Tuhan? Saya ingin di antara saudara hari ini coba engkau mendekati seseorang yang saudara ingin hubungan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau pegang tangannya, engkau rangkul dia, dan engkau berdoa bersama-sama dengan dia. Saudara mau?